Pace bene, sebuah film judulnya Kuasa Gelap katanya akan rilis awal Oktober. Di dalamnya ada aktivitas religius, pengusiran setan. Dan saya menemukan ada satu scene, nampaknya itu mengambil gambar latar belakang Katolik. Nah, mengantisipasi itu, saya mau menghadirkan satu surat yang ditulis oleh Joseph Cardinal Ratzinger. Waktu itu dia masih belum menjadi paus, ketika dia memimpin dikasteri untuk pengajaran iman. Surat kepada warga biasa, ingat aturan eksorsisme yang ada. Nah, saya mengambil bagian yang penting untuk kita. Karena kongregasi ajaran iman telah ditanyai apa pendapat mereka mengenai fakta-fakta ini. Fakta tentang apa? Bahwa eksorsisme itu semakin diperhatikan orang, gitu ya. Pengusiran setan. Nah, dikasteri, departemen yang khusus menangani pengajaran iman di bawah bimbingan Ratzinger, membuat peringatan kepada umat. Dan ini yang mau kita lihat, mengapa hal ini perlu diperhatikan, supaya jangan chaos, supaya jangan tiba-tiba setiap orang menganggap ada setan dan mengusir dengan aktivitasnya sendiri. Apa yang pertama dikatakan? 1. Kanon 1172 Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat secara sah melakukan pengusiran setan terhadap orang yang dikuasai, terkepung, kecuali ia telah memperoleh izin khusus dan tegas dari ordinaris wilayah. Siapa itu? Uskup. Dan menetapkan bahwa izin tersebut diberikan oleh ordinaris setempat hanya kepada seorang imam yang mempunyai kesalehan, pengetahuan, kehati-hatian, dan keutuhan hidup. Artinya, bukan awam dan bukan setiap imam. Bukan semua ya. Kepada seorang imam, seorang atau dua orang yang pasti ditentukan imamnya. Tidak semua pastor juga secara ofisial membuat praktek ritus pengusiran roh jahat. Apa maksud aturan ini? Supaya jangan chaos. Kalau nanti ada orang merasa, oh saya ada indera keenamnya, dia diisi setan, saya mau usir, lalu dia mau cari-cari di internet ritus pengusiran setan, nggak bisa. Gitu ya. Dipanggillah pastor untuk itu. Nah, kalau begitu, apakah kita tinggal diam saja? Nanti nomor 3 kita lihat apa yang harus dilakukan. Setelah nomor 3. Oleh karena itu, para uskup sangat diundang untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan ini. Supaya jangan seperti di tempat lain. Ya, harus berani kita katakan itu. Ada setan katanya, dan itu memengaruhi pikiran banyak orang. Nah, bahkan untuk mengatakan ini setan atau tidak, kita harus hati-hati, gitu ya. Karena ada saja gejala-gejala yang tampaknya dia dikepung, dikuasai setan, padahal asam lambung naik atau masalah psikologis lain. Hati-hati. Yang kedua, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, bahkan umat Kristiani pun tidak diperbolehkan menggunakan rumusan pengusiran setan terhadap setan dan malaikat-malaikat yang jatuh, yang murtad, yang diambil dari rumusan yang diumumkan atas perintah Paus Leo ke-13. Apalagi menggunakan keseluruhan rumusan tersebut, yaitu teks eksorsisme ini. Nggak boleh. Sekarang ini internet sudah gampang menjangkau teks-teks yang selama ini sedikit rahasia atau tidak dipublikasi. Nah, bukan berarti karena sudah tahu teksnya, maka memakai itu untuk mulai pelan-pelan mempraktekkan, mulai membuat aktivitas sendiri. Tidak Katolik macam itu. Katolik mengandaikan ada ketaatan. Nah, sekali lagi, apa yang umat lakukan kalau begitu dalam keadaan darurat nanti akan diberitahu di bawah. Tetap berdoa, katanya. Para uskup akan mengingatkan umat beriman tentang hal ini jika diperlukan. Saya pikir ini perlu. Uskup saya ini hanya memutar dokumen yang sudah ditulis tentang pentingnya memerhatikan eksorsisme ini. Dalam hal ini saya sebagai pastor yang melayani, ikut menyebarluaskan dokumen kepausan ini.
Akhirnya, untuk alasan yang sama, para uskup diminta untuk memperhatikan bahwa, ini agak panjang kalimatnya, tapi mudah-mudahan tidak menjadi rumit dimengerti ya. Para uskup diminta untuk memperhatikan bahwa, bahkan dalam kasus-kasus yang meskipun mengecualikan kerasukan setan yang sebenarnya, namun tampaknya mengungkapkan ada pengaruh jahat dalam beberapa hal, kalaupun ada satu peristiwa macam itu, mencurigakan ini kerasukan atau tidak ya, uskup diminta memperhatikan bahwa mereka, orang-orang yang tidak punya wewenang, tetapi membuat pertemuan-pertemuan moderat, di mana dua-dua diadakan untuk pembebasan, di mana setan-setan tersebut ditangani secara langsung, di mana setan-setan tersebut ditangani secara langsung dan identitas mereka dicari untuk dipastikan. Kalau ada orang yang membuat pertemuan-pertemuan dua-dua khusus untuk pengusiran roh jahat, padahal orang ini tidak memiliki otoritas, tidak mendapatkan izin dari uskup, tetapi mereka ini membuat pertemuan-pertemuan, gerakan-gerakan di lapangan atau berkumpulan doa untuk mengusir roh jahat, mulai macam-macam penyembuhan, katanya penyembuhan, itu, dan dia Katolik. Uskup memiliki wewenang untuk memerhatikan orang ini, mencari identitasnya untuk dipastikan benarkah dia ini mendapat mandat dari uskup atau tidak. Itu ya. Nah, diperhatikan supaya jangan ada praktek-praktek ini chaos. Ketidaktaatan buahnya adalah chaos. Karena nanti, oh ini setan, ini kerasukan. Tunggu. Ada orang yang bertugas untuk itu. Nah, dalam keadaan darurat, masa kita langsung tinggalkan saja, oh kita tunggu eksorsis. Padahal sudah menggelepar-gelepar anak di situ. Siapapun yang mencurigakan, curiga kita, tapi jangan buat pernyataan yang bisa menghasut banyak orang. Nah, apa yang bisa dilakukan? Namun demikian, pernyataan norma-norma ini yang 3 poin di atas tidak boleh mengalihkan perhatian umat Kristiani dari doa. Tetap berdoa, gitu ya. Kalau ada sepertinya menurutmu ini kerasukan setan atau bagaimana ini manifestasinya, kita nggak selalu paham, doakan, gitu ya. Kamu pun sudah dibaptis, kamu pun sudah mendapatkan tugas sebagai saksi, kamu pun sudah mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan sebagai gembala, sebagai raja, sebagai nabi. Ada nuansa itu dari sakramen inisiasi yang sudah kamu terima. Tetapi lakukan itu sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Doakan agar seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, orang-orang itu dapat terbebas dari kejahatan. Nah, selain itu, para pastor akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengingat kembali apa yang diajarkan tradisi gereja tentang peran yang benar dalam merujuk pada sakramen, dan pada perantaraan perawan Maria yang terberkati, para malaikat dan para kudus, dalam perjuangan spiritual umat Kristiani melawan roh jahat. Saya, Joseph Ratzinger, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada Anda penghargaan, penghormatan saya yang terus-menerus, yang ditimbulkan oleh perasaan saya. Ini satu rumusan umum di dalam tulisan-tulisan untuk menunjukkan bahwa saya adalah pelayanmu. Saya bertugas untuk memberikan penerangan, dan mohon maaf bila selama ini kurang sigap, kurang lincah memberikan penjelasan-penjelasan. Kurang lebih etika menulisnya tidak esensial dalam pesan ini. Joseph Ratzinger sebagai pemimpin dikasteri pengajaran iman kala itu dan sekretarisnya Albertus Bovone. Oke ya, kiranya terang ini mengantisipasi. Mulai ada film ini yang bagus ya, memperkenalkan kekristenan. Semoga berguna video ini. Ciao.